Innallaha yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ketika ingin mengangkat suatu kaum adalah dengan Al-Qur'an. Sebaliknya, ketika Allah ingin menghinakan suatu kaum, maka Allah pun menghinakan dengan Al-Qur'an. Kita pahami di sini. Jadi ketika Allah ingin mengangkat suatu kaum, itu Allah angkat dengan Quran. Coba kita kembali menelisik ke sejarah Rasul dan para sahabat. Sahabat itu kan kata Rasul disebut sebagai umat terbaik, ya. Khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummaladina yalunahu tsummaladina yalunahu. Kemudian generasi setelahnya dan setelahnya. Bapak Ibu jemaah Allah, Arab sebelum Rasulullah mendapat risalah kenabian itu kan termasuk orang-orang, kalau dalam bahasa itu kan jahiliyah, ya, orang-orang yang bodoh, ya, terbelakang. Kemudian Rasul hadir dengan Qur'annya. Niku kira-kira berapa tahun Bapak Ibu Quran itu? Proses turunnya itu 23 tahun, oke? Kalau bahasanya ada periode Mekah, periode Madinah. Mekah itu selama 13 tahun, oke? Kalau Madinah 10 tahun. Niku maaf, di Madinah 10 tahun kan? Madinah itu kan 10 tahun, ya? Ya, itu. Bayangkan Bapak Ibu, 23 tahun Rasul membentuk masyarakat Arab yang tadinya yang sewa masyarakat belakang, masyarakat jahiliyah, disulap menjadi generasi yang luar biasa, generasi yang sangat ditakuti dalam artian bisa memberikan apa ya, bahasanya memberikan perluasan dakwah tapi dengan mengayomi, sehingga termasuk dulu dalam itu Yahudi itu termasuk merasa aman ketika yang memimpin kaum muslimin. Dalam 23 tahun mereka menjadi umat terbaik. Sekarang pertanyaan Ibu, Indonesia ini pun merdeka pinten tahun? Berapa? 78, ya. Nek merdekane pun, tapi dalam hal kesejahteraan kira-kira pun dereng Bapak Ibu. Dereng, ya. Oke. Wong utangnya aja Indonesia banyak, ya. Kalau diberitakan utangnya banyak, ya. Artinya mungkin ada sesuatu yang salah. Karena tadi Rasul menyampaikan Allah akan mengangkat suatu masyarakat, suatu kaum, suatu negara kalau dibesarkan itu dengan Quran. Maka tak heran para sahabat ya, dengan Qurannya luar biasa. Nah, contohnya dipanah tetap khusyuk. Itu kan menggambarkan betapa dahsyatnya hubungan mereka dengan Quran. Maka Bapak Ibu, ini menjadi perhatian buat kita. Paling tidak kita mulai ya dari keluarga. Tadi Ustadz Burhan menyampaikan ya, paling enggak dari istrinya saja. Nek orang maju tadi urusannya di belakang. Ya betul, dari keluarga kita mendidik dari keluarga kita. Apalagi ini para ibu-ibu ya. Al-Ummahat Madrasatul Ula. Jadi seorang ibu itu pendidikan pertama di dalam keluarga. Nih, saya pernah melihat ceramah Adidat itu Bapak Ibu. Jangan sampai anak cucu kita itu ngerti Al-Fatihah itu dari guru di sekolah. Ya. Ini kata Ustaz Hidayat, ulama muda. Nih, bisa Al-Fatihah anak kita itu ya langsung yang ngajarin orang tua nih.
Karena itu luar biasa, artinya luar biasa. Umul kita. Oke. Maka tadi dengan Quran, bagaimana agar kita menjadi mulia, agar Allah angkat derajat kita adalah dengan Quran. Tadi contoh sahabat, ini saya contohkan orang Indonesia Bapak, yang mana Allah angkat dengan Quran. Ini kemarin saya sudah sampaikan ke anak-anak ya, agar dimotivasi ke anak-anak. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, jenengan pernah melihat buku Iqra ya? Buku Iqra di sini ada Bapak Ibu, yang jilid 1 sampai 6. Oke. Niku yang penulisnya itu yang ditulis oleh Kiai Haji As'ad Huma. Ya, biasanya di Iqra-nya itu enten enten fotonya nggih, pakai kacamata, nggih. Pakai kacamata, pakai peci. Ini contoh manusia Quran Bapak Ibu. Di balik beliau menghadirkan Iqra itu ternyata ada perjalanan panjang sehingga Allah muliakan. Dalam kisah itu Bapak Ibu, Kiai Haji As'ad Huma ini orang Jogja. Itu memang dari kecil suka belajar Quran. Kemudian dalam cerita itu disebutkan ketika lagi semangatnya belajar, itu ketika usianya 18 tahun itu kena musibah Bapak Ibu. Musibahnya apa? Itu jatuh dari pohon. Tapi nggak disebut dari pohonnya pohon mangga loh. Nggak ada penjelasan itu, saya baca jatuh dari pohon. Kemudian Bapak Ibu, Kiai Haji As'ad Huma ini divonis sama dokternya itu divonis cacat ya, kakinya dan lehernya itu, lehernya katanya nggak bisa normal, nggak bisa gerak. Kemudian jalannya pun harus pakai alat bantu. Kemudian Kiai Haji As'ad Huma ini itu karena merasa misalnya saya tidak punya apa-apa selain Quran yang saya miliki, kemampuan yang dimiliki atas izin Allah, sehingga beliau memilih untuk mengabdikan diri, mengkhidmahkan diri untuk Al-Quran. Coba Bapak Ibu, kalau dulu bayangan beliau misalnya nggak dekat dengan Quran, yang mungkin nggak bisa lahirin Iqra yang sampai sekarang itu masih menjadi rujukan. Dikisahkan itu setelah beliau jatuh, beliau fokus ngajar Quran, ngajar ngaji, sehingga karena kemampuan yang bagus dalam mengajar Quran itu, yang tadinya itu dulu belajar Quran itu butuh waktu yang lama, ketika beliau terapkan ilmu itu hanya waktunya itu bulanan, sehingga beliau tadi menjadi pengawal kitab Iqra.